Harga emas PT Aneka Tambang Terbuka atau Antam merosot tajam, yaitu Rp177.000 per gram pada hari ini di Rabu 22 Oktober 2025. Hal tersebut berbalik dibandingkan dengan hari sebelumnya yang sempat naik Rp72.000 per gram. Pemirsa, pelemahan tersebut membuat harga emas batangan Antam menyusut ke level Rp2.310.000 per gramnya, menjauh dari posisi harga tertinggi sepanjang masa atau all time high yang dicapai pada perdagangan Selasa 21 Oktober 2025, yaitu berada di level Rp2.487.000 per gramnya. Dengan ada penurunan harga emas, harga buyback emas Antam pada hari ini juga turun Rp172.000 per gram menjadi Rp2.160.000, Rp2.164.000 per gramnya, dibandingkan sebelumnya di level Rp2.336.000 per gram. Pemirsa, sejak awal pekan fluktuasi harga emas dinilai signifikan. Pada perdagangan Senin 20 Oktober 2025, harga emas Antam berada di level Rp2.415.000 per gramnya. Kemudian di hari Selasa 21 Oktober 2025, harga jual emas Antam naik Rp72.000 pada pembukaan perdagangan dan mendekati level Rp2,5 juta per gram. Kenaikan tersebut sekaligus menjadi rekor tertinggi atau all time high harga emas. Sementara itu pemirsa, hari ini justru harga emas anjlok sebesar Rp177.000 di level Rp2.310.000 per gramnya. Setelah mengalami penurunan paling tajam sejak tahun 2020, pada awal perdagangan hari ini, siang ini harga emas kembali stabil. Sementara itu pemirsa, di pasar spot berdasarkan data Bloomberg, harga emas di pasar spot terpantau turun tipis 0,07% di level $4.123 per troy ounce-nya atau sekitar Rp2,19 juta per gram pada pukul 6:11 waktu Indonesia Barat. Harga emas sempat anjlok hingga 6,3% pada hari Selasa waktu Amerika Serikat dan penurunan intraday sebesar atau maksud kami adalah intraday terbesar dalam lebih dari 12 tahun dan penurunan lebih dari 5% ini merupakan kejadian langka. Lalu bagaimana prospek harga emas dan kira-kira masih layakkah untuk dibeli? Untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Bapak Ibrahim Aswaibi selaku analis mata uang dan juga komoditas. Selamat siang Pak Ibrahim. Halo, selamat siang Mbak Jessica. Pak Ibrahim, kalau kita melihat harga emas sempat mencetak rekor all time high, kemudian kita lihat juga pada hari ini terjadi penurunan hingga Rp177.000 per gramnya. Sebetulnya apa yang terjadi? Apakah ini memang pure profit taking oleh para investor atau justru ada hal-hal lain yang mempengaruhi, yaitu kekhawatiran investor terhadap keadaan baik kondisi dari domestik dan juga global? Mbak Jessica, kalau orang mengatakan bahwa terjadi taking profit, ya saya katakan betul. Ya, hari ini terjadi taking profit. Kenapa investor melakukan taking profit? Karena ke depan ya Trump akan melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok, yaitu di Korea Selatan untuk membahas tentang masalah perang dagang yang 1 November itu akan dilaksanakan, yaitu sebesar 100%. Nah, di minggu ini pejabat-pejabat Amerika dan Tiongkok akan bertemu di Malaysia. Ya, walaupun sebenarnya Trump pun juga tidak terlalu optimis akan ada satu deal-deal dengan Tiongkok tentang masalah perang dagang. Ini yang sebenarnya membuat harga emas dunia mengalami penurunan. Kemudian di sisi lain bahwa Trump pun juga yang tadinya akan melakukan pertemuan dengan Putin ya tentang masalah perang Rusia Ukraina itu pun juga ditunda ya oleh sesuatu hal ditunda. Kemudian itulah kesempatan terbaik bagi investor untuk melakukan taking profit, dan taking profit ini terjadi cukup luar biasa dari ya sebelumnya itu harga tertingginya itu adalah di
4.381 dolar per troy ounce itu sampai turun itu di 4.004 dolar per troy ounce. Ada selisih hampir 377 US dollar per troy ounce. Artinya apa? Ini cukup luar biasa. Nah, disinilah investor sudah mendapatkan keuntungan. Dan investor tahu bahwa harga emas dunia ini akan kembali ya pulih ke level 4.400. Sehingga apa? Oke. Hari ini ya dalam perdagangan pasar Eropa, harga emas dunia pun juga sudah kembali mengalami kenaikan. Nah, kenapa mengalami kenaikan? Karena pesimis ya investor terhadap pertemuan nanti antara Trump dengan Presiden Tiongkok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah libur pemerintahan federal di Amerika yang sudah memasuki hari yang ke-21. Hmm. Itu Mbak Jessica. Kenapa? Ya karena kita melihat bahwa ada perbedaan yang mencolok antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Ya di mana Partai Demokrat menginginkan Obamacare jangan dipotong 50%. Tetapi Partai Republik itu memotong begitu besar. Keinginan Partai Republik adalah perlu adanya reformasi sistem kesehatan. Nah, Baik. kalau dilakukan reformasi sistem kesehatan, barulah di situ Partai Republik kemungkinan besar akan win-win solution dengan Partai Republik. Ini yang sebenarnya membuat harga emas turun. Tetapi turun ini hanya bersifat sementara, Oke. akan kembali naik setinggi-tingginya. Itu Mbak Jessica. Pak Ibrahim, artinya saat ini ada profit taking. Kemudian di satu sisi melihat investor pesimis terhadap kondisi geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Sekarang posisi dari investor juga kita lihat wait and see hingga tanggal 1 November mendatang. Selama kita menunggu satu pekan ini, apa yang akan terjadi dengan harga emas, Pak? Ya, saya melihat bahwa harga emas pun juga sudah kembali pulih ya, Mbak Jessica. Jadi bukan wait and see sampai tanggal 1 November karena kita melihat tentang masalah geopolitik pun juga masih terus memanas, terutama adalah pasca gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, tapi kenyataannya sampai saat ini terus terjadi serangan-serangan sporadis terhadap jalur Gaza. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya di Eropa, Rusia dan Ukraina pun juga menjadi-jadi. Ya kita lihat bahwa Ukraina pun juga melakukan serangan ya sporadis terhadap tambang-tambang minyak di Rusia ya sehingga apa? Sehingga ini yang sebenarnya membuat apa? Pertemuan antara Trump ya dengan Putin itu ditunda ya karena apa? Bahwa sekarang di Rusia sendiri ya sudah hampir 40% ya untuk minyaknya itu dihentikan. Bahkan ini yang lebih parah lagi karena apa? Ukraina sendiri meminta bantuan misil ya terhadap Amerika ya untuk melawan Rusia, tapi Amerika sendiri menolak. Nah, dengan begitu Ukraina kembali ke Eropa, ke Inggris dan Inggris memberikan bantuan sebuah misil. Artinya apa? Bahwa ini yang sebenarnya membuat satu ketakutan bahwa akan terjadi perang dunia ketiga di mana Baik. negara-negara NATO itu sudah ikut campur dalam perang Rusia Ukraina dan ini yang dijadikan alasan bagi investor kemungkinan besar harga emas ini akan kembali naik. Dari sisi lain pun juga spekulasi penurunan suku bunga di minggu depan kemungkinan akan terjadi penurunan suku bunga ini yang menguatkan harga emas dunia kemungkinan besar akan terus melonjak tinggi. Itu Mbak Jessica. Oke, Pak. Jadi saat ini untuk prospek harga emas terutama di dalam negeri, kira-kira akan di level berapa, Pak? Dalam pekan ini hingga Ya, penutupan nanti deh, Pak, untuk hari oke. Jumat. Oke. Mbak Jessica, dalam perdagangan hari ini untuk logam mulia memang mengalami penurunan 177.000. Itu penurunan yang cukup luar biasa. Tetapi dalam perdagangan besok di hari Kamis kemungkinan besar akan kembali naik. Ya naiknya memang tidak terlalu signifikan. Mungkin antara 9.000 sampai 15.000. Tetapi di hari Jumat kemungkinan bisa sampai di 20 sampai di 30.000. Artinya apa? Kalau seandainya saat ini turun, ya itu sangat wajar. Logam mulia itu koreksi sebenarnya memberikan kesempatan ya terhadap masyarakat untuk melakukan pembelian ya terhadap logam mulia. Karena apa? Bahwa pemerintahan Trump masih cukup lama sampai tahun 2028. Artinya apa?
artinya harga emas dunia maupun logam mulia itu masih akan terus mengalami kenaikan. Sehingga kalau saya lihat berarti plusnya itu mungkin ditambah plus 70. Kalau saat ini mungkin turun ya di 2150, kemungkinan besar ya di hari Jumat itu bisa saja sampai di 2.320.000-an. Itu Mbak Jessica. Pak Ibrahim, artinya untuk hari ini layak untuk dibeli? Oh iya, pasti layak untuk dibeli karena secara fundamental maupun teknikal bahwa harga emas dunia maupun logam mulia masih akan naik. Dan saya masih optimis bahwa rupiah masih akan melemah sampai akhir tahun. Itu Mbak Jessica. Oke, baik. Jadi kita akan lihat ya Pak, bagaimana nanti gejolak masyarakat, apakah akan menggunakan momentum ini untuk membeli dan juga mengkoleksi. Terima kasih analis mata uang dan juga komoditas Bapak Ibrahim Aswaibi sudah bergabung bersama kami dalam Newsline Business. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.